Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya, contoh ulang ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman. Hari ini kita akan mereview singkat sebuah buku yang menurut saya keren banget, yaitu Sejarah Psikologi dari Klasik hingga Modern. Oke, lihat ya guys ya, kelihatannya. Buku ini ditulis oleh Dr. Agus Abdurrahman, MPC Psikolog. Kira-kira ada 388 lembar dan diterbitkan oleh Raja Wali Press pada tahun 2017. Penasaran? Bagus bukunya. Pokoknya ntar kita review singkat. Lanjut. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, buku Sejarah Psikologi dari Klasik hingga Modern ini terdiri dari 388 halaman dan terdiri dari beberapa bab yang menjelaskan tentang sejarah psikologi. Dari beberapa penjelasan dalam buku ini, saya menyimpulkan menjadi 3 masa perkembangan psikologi. Pada masa awal diturunkan menjadi 2 fase, yaitu masa Yunani kuno dan masa Helenistik sampai abad ke-8. Pada masa Yunani kuno, menemukan bahasan secara spesifik mengenai psikologi bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, terdapat beberapa filsuf yang pemikirannya langsung atau tidak langsung mempunyai kaitan dengan perkembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Salah satu saya ambil, yaitu pendapat dari Pythagoras. Menurutnya, manusia terdiri dari realitas abstrak yaitu jiwa dan realitas konkret yaitu tubuh. Pandangan ini kemudian dinamai dengan dualisme. Menurutnya, jiwa dianggap tidak akan pernah mati dan bisa berpindah-pindah. Selain itu, Hippocrates kemudian berspekulasi mengenai 4 elemen dasar, yaitu 4 cairan dalam tubuh manusia: darah, empedu kuning, empedu hitam, dan lendir. Selanjutnya, pada masa Helenistik telah terjadi perang Peloponnesian yang berujung pada menyerahnya Athena Yunani kepada kekaisaran Macedonia. Situasi tersebut tentu membuat masyarakat Yunani mengalami ketidakpastian. Pada masa Helenistik inilah muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagiannya pro-filsafat. Pada masa ini para filsuf mengemukakan pendapatnya. Yang paling terkenal pada masa ini adalah Galen. Filsuf Galen merupakan seorang dokter kekaisaran Romawi. Ia merupakan pengikut idenya Hippocrates. Ia mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh, yaitu darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lendir, yang kita kenal sebagai sanguis, kolerik, melankolik, dan phlegmatis. Menurut Galen, keempat cairan tersebut berada dalam tubuh dengan proporsi tertentu dan akan berpengaruh pada kepribadian seseorang. Di awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan zaman kegelapan. Namun, saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Pada saat itu, ilmu an-nafs atau yang kita sebut sebagai ilmu jiwa sudah berkembang dengan pesat. Salah satu indikator dari perkembangan ilmu an-nafs tersebut antara lain sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa. Selain itu, yang menunjukkan perkembangan ilmu an-nafs di dunia Islam adalah sudah disebutkannya beberapa jenis gangguan jiwa, sekaligus psikoterapi yang dipakai untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Ketika Islam mengalami kemunduran, Eropa kemudian justru mengalami kebangkitan. Kebangkitan Eropa pada tahun 1450 sampai dengan 1600-an biasa disebut dengan masa pencerahan atau Renaissance. Pada masa pencerahan, beberapa ilmu mengalami kemajuan, seperti sosiologi dan psikologi, tetapi beberapa filsuf menolak kehadiran ilmu psikologi dan beberapa filsuf mendukung ilmu psikologi. Salah satu penolakan yang paling terkenal adalah yang disuarakan oleh Auguste Comte. Comte berkeyakinan bahwa satu-satunya pengetahuan yang dapat dipercaya adalah pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan objektif. Comte menolak psikologi menjadi satu ilmu mandirinya. Baginya, ilmu sosiologi dan biologi dapat melingkupi apa-apa menjadi bahasa psikologi, baik perilaku pada konteks sosial maupun proses mental yang dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya, masa modern. Pada masa modern, ditandai dengan awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern.
Jika Comte dan Immanuel Kant keberatan dengan kemungkinan psikologi menjadi ilmu, 3 fisiologis berkebangsaan Jerman, diantaranya Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Pfizer, dan Wilhelm Wundt justru menunjukkan bukti empiris bahwa pandangan tersebut keliru. Hal itu didorong oleh kasus David Kinnerbrook yang dipecat dari pekerjaannya karena dianggap keliru dalam mengamati pergerakan bintang. Wilhelm Basel yang menyatakan bahwa kasus David Kinnerbrook tersebut tidak lebih karena perbedaan individual ataupun individual differences semata, bukan karena ketidakcermatan atau kebodohan. Temuan Basel mengindikasikan pentingnya mempelajari fungsi psikologis yang mungkin memengaruhi pengamatan dan tidak tergarap oleh ilmu fisiologi. Ketiga fisiologis tersebut sama-sama melakukan penelitian yang membuktikan bahwa eksperimentasi terhadap fungsi psikologis bisa dilakukan. Salah satunya adalah Wundt yang membuat apa yang disebut dengan Taugmeter. Dengan Taugmeter inilah Wundt sekali lagi membuktikan bahwa kemampuan manusia dalam menyadari 2 stimulus yang disajikan secara bersamaan dapat diukur. Walaupun ketiga fisiologis berkebangsaan Jerman tersebut sama-sama melakukan pembuktian empiris bahwa aspek psikologis itu bisa diukur, namun Wundtlah yang kemudian dianggap sebagai pendiri psikologi sebagai sains. Wundt dianggap sebagai tokoh yang pertama kali secara eksplisit menyebarkan perlunya sains baru, yaitu sains yang dapat mewadahi realitas yang tidak bisa dipahami oleh ilmu fisiologi, yang belakangan ilmu tersebut dinamai dengan eksperimental psikologi. Ia pun dianggap seorang pertama yang mendirikan laboratorium psikologi dan jadi editor dari jurnal pertama tentang psikologi. Pasca berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri mendapatkan reaksi yang beragam. Ilmu psikologi semakin masif berkembang, berdirinya aliran-aliran psikologi seperti strukturalisme, fungsialisme, dan lain-lain. Hingga saat ini, aliran psikologi saling mengkritik dan saling membangun ilmu psikologi, sehingga ilmu psikologi semakin beragam untuk bisa dikaji oleh para peneliti dan mahasiswa-mahasiswa sekarang. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.